16 tahun semester 2 kuliah di ITB. Kalau misalkan emang lu jelek karena main, itu salah lu sendiri. Karena gue main pun ada tanggung jawab gitu. Ujiannya online tapi aktivitasnya offline. Kali ini gue lagi pengen ngobrol nih sama teman gue ya dari SMA. Kita satu kelas sih. Biasa dipanggil Ade, itu namanya Raka Dizio. Muhammad Raka Dizionary. Muhammad Raka Dizionary. Raka Dizionary. Yo, salam kenal semuanya. Gimana nih kabarnya Rak? Hari-hari ini gimana? Tadi gimana? Alhamdulillah baik-baik aja. Gue baru banget tadi habis dari rumah sakit, ngecek badan dan negatif COVID. Negatif, alhamdulillah. Emang teman-teman banyak yang kena ya? Waktu itu soalnya ada bukber nih ya kan. Waktu itu kan bukber. gue ikut bukber nih. Ada satu teman gue yang kena, ada panik semua tuh. Terus ya udah dites aja semuanya. Akhirnya gimana? Semuanya aman atau cuma satu orang doang? Cuma satu orang doang kayaknya. Yang lain nggak tahu sih udah. Di mana tadi lu ngetes? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit. Di sensor dong. Nggak boleh Sensor. Jauh pokoknya jauh dari BSD dah. Ngomong-ngomong gimana perkuliahan nih? Oh, kabar gue baik. Alhamdulillah. Gimana perkuliahan lu, aman? Kuliahan gue ya chaos-chaos dikit lah. Cuma masih bisa ngimbangin antara istirahat, main sama kuliah. Menurut gue nggak terlalu chaos sih. Tapi kan udah semester 2 nih. Kayaknya ntar semester 3, 4 dan selanjutnya lebih chaos. 3, 4 di mana rencana? Pengen di sana atau tetap di rumah? Waduh. Maunya sih di sana ya. Cuma ortu masih belum boleh kayaknya. Jadi masih di rumah kayaknya. Palingan semester 4 kalau emang udah stabil kondisinya ya udah palingan pindah. Tapi dari kampus sendiri gimana? 3 kata. Kampus 3 kata. Apa tuh? 3 kata. 3 huruf. Apa tuh? Ya pokoknya, ya tau lah pokoknya. Ya guys, jadi dia ini salah satu teman gue yang keren banget. Dia masuk di mana FTTM, ITB loh. Wih, ini bagi yang pengen tanya-tanya tentang FTTM nih ke Raka Dizionario. Dari Instagramnya gue cantumin ya. UAS kapan UAS? Ini gue, sekarang kan hari Minggu ya. Besok gue UAS, Selasa UAS. Soalnya minggu depan ini ya full UAS lah. Iya, kayak setiap mahasiswa online chaos dah. Ya nggak sih? Ya pastilah, pasti. Apalagi maba kan. Iya, maba. Kalau misalnya maba yang baru nih, kalau misalnya dia offline lu kayak ngerasa nggak terima gitu. Kayak lu harus ngerasain kuliah online lu. Kayak gitu gimana? Menurut gue tuh kayaknya semua orang mikir kayak gini ya, lebih enak ujiannya online tapi aktivitasnya offline. Atau kenapa? Dan yang emang orang-orang udah kebiasa online tuh kayak mikir, kok dulu gue offline bisa ini, bisa itu. Kayak dulu ujian kok nilai gue bisa bagus, bisa sini. Gue aja mikir kayak, wah dulu gue pinter juga ya. Ternyata sekarang jadi aneh gitu. Jadi nggak biasa. IP kemarin berapa IP nih? Semester kemarin berapa? Waduh. Jangan ya, pokoknya ya setengah lah. Mungkin bukan mayoritas 2/4 mahasiswa kayaknya nilai IP-nya mirip-mirip kayak gue lah. Nggak terlalu tinggi, nggak tahu. Tapi masih di jalur aman atau gimana? Atau udah melenceng? Masih aman ya, masih aman. Yang penting bukan 1 koma. Oke, jadi di ngobrol-ngobrol kayak ini, gue sebetulnya belum nentuin judulnya, tapi gue kayak pengen nentuin kalau di sini peraturannya cuma 2. Lu bisa gue tanya, gue bisa tanya lu apa aja, dan lu bisa gue tanya apa aja. Oke. Gimana sih? Salah ulang. Lu gue tanya apa aja, dan lu juga bisa nanya gue apa aja gitu. Ya, oke. Iya. Semua podcast kayak gitu dah kamu. Iya kan? Pengen. Oh, gini loh. Masih belum tahu nih namanya? Belum tahu sih, belum tahu. Okay. Oh, jadi sebetulnya tuh gue pengen hal menarik sama lu nih, karena ini anak tuh ya guys. Ini anak tuh umur lu berapa sekarang? Jujur lu. Umur lu berapa? Dan dia sudah semester 2 kuliah di ITB FTTM. Umur lu berapa sekarang? Gue masih di bawah 17 guys. 13 tahun bukan sih? Kagak dong. Kagak. Berapa nih? 16 tahun gua. 16 tahun semester 2 kuliah di ITB. Wah. Gimana cu? Kok bisa gimana? Jadi gue tuh dulu pertama kali ya SD, gue sekolah swasta ditawarin sama ortu nih. Bukan ortu sih, sebenarnya sekolah ditawarin mau aksel atau enggak. Terus gue tanya ortu dong, boleh aksel atau enggak. Terus kata ortu gue, bebas aja kamu mau aksel atau enggak. Ya pasti gue tuh kayak kepo gitu kan. Aduh, aksel gimana nih, seru atau enggak, lingkungan belajarnya, lingkungan sosialnya gimana. Ya udah gue coba lah. Gue SD berarti cuma 5 tahun dari kelas 4, 5, 6 itu gue aksel. Terus kayak ya seru juga, cuma ya pasti ada negatifnya ya. Negatifnya lingkungan sosialnya kurang lebih banyak karena kan terus belajar. Terus SMP gue tetap masih di swasta itu. Gue ditawarin lagi nih mau aksel atau kagak. Ya udah daripada setengah-setengah mendingan gue all in aja kan. Ya udah gue aksel. Jadi SMP gue
kelas 7, 8, 9 cuma 2 tahun. Nah SMA gue mau ngerasain lingkungan baru nih dari swasta gue pindah ke negeri. Ternyata kebetulan di negeri ini juga ada Axel nih. Terus ya udah daripada ya udah tadi kayak tadi kan all in aja gue masukin aja kan. Sayang banget kan SD SMP Axel masa SMA-nya kagak ya udah SMA gue Axel udah 2 tahun. Berarti Terus total lu dari SD, SMP, SMA tuh berapa ya? 9 tahun ya? ya 9 tahun. Kalau 9 tahun. kan kalau normalnya itu kan 6 tambah 4 10 633 633 ya? 633 itu berapa sih? 12 tahun, ini lu 9 tahun, 3 tahun lu lewatin. Gila. Iya, Lu tuh apa sih kayak pikiran lu tuh pengen ngincer apa? Lu pengen nikah cepet kali ya? agak dan pikiran gue sih pertama ya gue mau gimana ya, mau cepet aja ya, maksudnya mau kelarin aja sekolah mungkin gue kayak ngerasa kuliah tuh lebih gampang dan ternyata ya nggak sesuai realita, ternyata kuliah nggak sesuai ekspektasi, kuliah tuh ternyata lebih susah. Berarti lu dari SD udah pengen ngincer kayak gue harus cepet nih biar cepet kuliah gitu. Lu dari SD lu kayak gitu? Nggak. Itu pikiran SMA. SD SMP gue masih nggak tahu apa-apa. Ada Axel, ya udah, gue cobain aja. Gue mau nyoba gimana sih Axel itu. Berarti lu orangnya agak kayak mencoba penasaran gitu lah ya, kepo-kepo dikit lah ya. Ya. Berarti kalau misalnya lu dibilang lu adalah orang yang ya lumayan pinter lah ya. Gimana nih cara belajarnya nih, orang-orang kadang-kadang mikir kan kayak orang pinter tuh belajar dulu gitu kan ya. Ini kan termasuk orang yang cepat belajarnya nih berarti ya kan. Kalau Aksuk kan cepet tuh ya dipadetin kan ya. Ini gimana cara belajarnya nih? Orang tuh pada kepo gitu. Oke, sebelum gue ngejelasin, tauin dulu kalau gue tuh orangnya bukannya ranking 1, bukannya rank 5 besar, tapi bukan juga ranking yang 20. Waktu itu kan cuma 21 siswa ya. Kalau nggak salah waktu itu cuma segitu. Nah, gue bukan paling belakang, gue bukan paling depan, dan pokoknya gue tengah-tengah. Cara belajar gue dulu tuh, gue mau menjelekkan diri gue sendiri. Jadi, gue tuh orangnya -1 orang. SKS gue lah, kan SKS. Apa tuh SKS? Sistem kebut semalam. Jadi, ada ulangan hari, misalkan ulangan hari Kamis. Gue tuh bukan tipe orang yang belajar seminggu sebelumnya, tapi gue tuh tipe yang belajar hari Rabu. Ya Selasa, palingan kalau misalkan susah banget ulangannya ya Selasa gue belajar. Cuma jarang banget. Kenapa itu? Kenapa gue SKS? Karena gue tuh ketagihan main, guys. Gue tuh kayak, pokoknya gue merasa main itu sebagai kebutuhan lagi, bukan sebagai rekreasi ya. Itu yang salah menurut gue. Cuma ya udah ternyata kalau misalkan lu mau tahu orang yang pintar, podcastnya bukan sama gue, Bang. Bentar, selanjutnya ada orang. Nggak, berarti lu game ini udah kayak apa ya? Kayak lu tuh gak bisa konsen kalau lu nggak main game, sampai kayak gitu pernah nggak? Nggak juga. Gue bukan yang ketagihan banget. Gue tuh cuma tipe yang abis sekolah, gue kan maksudnya eskul maksudnya eskul kan beberapa hari doang. Misalkan hari-hari tertentu doang kan. Ya hari yang gak ada eskul lah, gue bingung nih mau ngapain. Gue juga olahraga juga males, jujur aja dia olahraga gue juga males. Terus ya udah gue daripada apa-apa main aja. Dan karena waktu itu teman main gue banyak, ya udah gue main itu aja, main game. Berarti istilahnya lu masih kayak apa ya, nggak terlalu toxic buat apa si game ini di hidup lu, nggak terlalu toxic lah ya. Kayak sampai kan tahu nih anak-anak zaman sekarang nih kan ya, kayak game tuh di gimanain gitu kan sampai orang tuanya tuh marah-marah, sampai nilainya tuh jelek kayak gitu. Itu menurut lu gimana sih? Apa yang salah dari gamenya atau dari si pemainnya nih? Menurut gue, kalau misalkan emang lu jelek karena main, itu salah lu sendiri. Karena gue main pun ada tanggung jawabnya gitu. Gue merasa, gue besok ada ulangan nih, gue besok ada tugas. Walaupun gue main sampai tengah malam, tapi tengah malam itu gue belajar gitu. Jadi gue nggak full main terus, maksudnya gue full main terus, cuma ya gue sadar diri gitu loh. Kalau gue nggak belajar, gue bego gitu. Jadi ya gue setiap hari, walaupun main, gue setiap hari juga tetap belajar. Berarti yang penting jangan ketagihan gitu loh. Misalkan kayak gue gak main, gue gimana nih. Tapi ya lu bawa santai aja. Setiap hari lu main, tapi besoknya lu tahu ada ulangan atau ada tugas, ya lu kerjain gitu. Jangan malah main-main terus gitu. Itu. Jangan sampai lepas tanggung jawab lah ya gitu ya. Jadi lu main, tapi lu kadang main mikir gak gini kayak, gue main nih, misalnya nyelesain satu game, terus kayak, tapi besok ada ulangan, cepet-cepet deh nih, mainin selesain kayak gitu gak? Oke ya, gue jelasin dulu. Gue tuh dulu main PS, tapi sekarang main PC. Dulu tuh gue main PS itu ya banyak banget karena temen gue dulu juga seru-seru mainnya, jadi gue main tuh bisa sampai jam 1, jam 2 gitu. Dan dulu tuh gue tahu gue tuh kayak gue jam segini kok masih main, jam segini kok belum belajar gitu. Ya gue bukan kadang sih, maksudnya setelah UAS, setelah kelas 2 lah pokoknya, itu gue batasin gitu mainnya. Jadi hari ini gue bukan belajar full, tapi belajar setengah, mainnya setengah juga. Gue bukan yang
Gua kelas 2 itu bukan kayak kelas 1 lah. Kalau kelas 1 gua main-main terus bodo amat dengan nilai gua pro aja pokoknya itu. Ya, tergantung. Apa nih pesan-pesan buat istilahnya apa ya anak zaman sekarang nih yang masih kayak ngegame-nya masih berlebihan, nggak ada tanggung jawab nih tentang pelajaran gimana tuh? Taubat cuy, taubat. Karena ya emang masa SMA sih masa main-main sih emang ya. Bukan masa main-main, misalnya masa SMA tuh masa yang paling jauh coba-coba hal baru, coba-coba pengalaman baru. Tapi perlu diketahui bahwa 3 tahun kalau misalkan lu kelas biasa, 3 tahun ke depan itu atau 2 tahun atau bahkan setahun ke depan itu lu bakal bertemu dengan sekolah baru ya atau kuliah atau walaupun atau misalkan kerja atau magang lebih baik, tapi bukan lebih baik maksudnya ya wow gitu. Dulu lulusan SMA bisa magang bisa. Tapi ya itu sadar diri aja kalau ingat ortu lah. Ortu gue kayak udah ngebayarin sekolah gue, ortu gue udah ngedukung gue. Masa gue buang-buang sih semua harta itu, semua semangat itu dari ortu gue gitu kan jadi mubazir atau sayang. Ngomong-ngomong tentang orang belajar nih kan, kadang-kadang kalau pas ulangan nih, itu juga cerita tentang ulangan. Kadang-kadang pernah gini kan ya, kayak, tiba-tiba ada ulangan, terus lu kayak, ih belum belajar. Terus kayak, lu udah belajar belum? Belum, tiba-tiba nilai dia bagus. Itu gimana nih menurut lu tuh? Kok bisa gitu tiba-tiba dia nilainya bagus? Dia nggak sama-sama bilang nggak belajar. Jadi orang-orang Andi tuh ya, orang itu tuh orang-orang yang bohong ya kayak tapi gue niatnya bagus misalkan kayak gue bilang oh lu belum belajar ya gue merasa bersalah dong kalau gue bilang gue belajar ntar dia kayak down gitu kan kayak merasa dia tuh sendiri yang nggak belajar itu udah gue bilang aja iya gue juga nggak belajar cuma gue jarang karena ya tadi itu gue tetap punya tanggung jawab dan kadang pun walaupun jarang gue juga pernah sih nggak belajar cuma ya udah menurut gue kalau misalkan ada orang yang bohong kayak gitu sih perlu digetok kepalanya cuy perlu digebukin kayaknya. Lu juga berarti dong. Oh iya kan itu udah dulu cuy udah dulu. Nah, lu kan termasuk orang pinter nih ya, maksudnya ya, lu jujur lah ya, sama diri lu tuh termasuk orang yang misalnya berbakat lah dalam pelajaran. Orang-orang kadang mikir kayak, pas lu dapet nilai bagus nih, atau lu bisa ngerjain enak gitu loh. Orang kayak pikir, mereka mah pinter, bisa lah ngerjain. Nah, gue mau nanya sama lu, sebetulnya ketika lu ngerjain nih, sebagai yang dikatakan orang pinter, lu ngerjain tuh gimana sih? Kayak biasa aja, tanpa ada kesulitan, atau hal apa sih yang lu rasain pas lagi ngerjain soal gitu loh? Sorry apa? Kan lu kan termasuk orang-orang yang dibilang pintar ya kan. Nah, orang kadang mikir kan kayak dia mah ngerjain soal orang pintar mah gampang gitu. Nah, gue mau nanya ke lu, gimana sih perasaan lu atau gimana suasana lu pas lagi ngerjain gitu? Kadang-kadang bingung kah? Kadang-kadang gimana kah? Dengan hal yang tadi malam lu kerjain, misalnya lu belajar atau apa gitu? Gue orangnya itu yang mudah lupa banget. Kalau teman-teman gue pasti tahu, gue tuh orangnya pelupa bukan yang bisa ngingat hal apapun itu. Jadi gue belajar semalam, mungkin karena sistem SKS gue ya, jadi gue belajar semalam, terus abis ulangan gue lupa. Tapi pasti karena gue lupa ini, gue kadang misalkan gue tidur nih, kalau dulu tuh gue jam 5 sore atau nggak abis maghrib, gue biasa tidur, terus bangun, palingan jam 3 atau nggak jam 4 jam segitu tuh gue belajar tuh. Dan dari jam 4 itu gue ya nggak sekolah dari jam 4 sampai jam 6 sekolah kan sampai jam 4 ya. Pokoknya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu gue nggak ada tidur sama sekali. Jadi ya dengan metode itu gue masih ingat nih tadi malam gue belajar apa dan gue ngafalinnya apa gitu. Soalnya gue tuh tipe yang kalau gue udah tidur gue kemungkinan bakal lupa tuh 50-50. Jadi gue nggak mau nge-gamble lah. Berarti lu kayak mending gak tidur gitu ya? Ya gue mending gak tidur. Karena kalau gue tidur gue lupa gitu. Gue mending gak tidur daripada nilai gue juga ya. Jelek kayak dulu tuh. Tapi keren lah sekarang, gila. ITB bro. Aduh alhamdulillah lah. Gimana sih perasaan lu pas dapet lu apa nih jalur apa? SBM, SNM, Mandiri? SBM. SBM. Gimana nih pas keterima SBM? Pas keterima SBM, sumpah itu gue senang banget karena ya gue nggak nyangka gitu. Gue ekspektasi gue di SBM gue nggak terima dan keterima gue tuh ya bukan di ITB lah. Ekspektasi gue tuh gak bakal masuk ITB gitu. Jadi gue kaget dan seneng aja gitu. Gila. Orang tua gimana orang tua? Orang tua gue sampai nangis waktu itu sampai pas tahu gue terima. Ya seneng aja lah gue bisa membanggakan kayak gitu. Keren sekali nih. Tipsnya gimana tipsnya bisa? Ini kan bentar lagi kan SBM udah lewat ya? Kapan sih pengumuman? Udah.
Pengumuman nggak tahu gue, lupa gue. Nggak tahu ya. Oh ya. Mungkin buat yang bakalan mau SBM lagi nih. Buat yang mau bakalan SBM SBM tahun lagi. 2022 ya. Dua-dua gimana? Kali aja lu mau nyoba lagi kan? aduh, rancu ya Pak. Gini aja deh. Waktu itu jujur aja, kan gue karena lulusan COVID, SBM gue tuh dari bulan April. Pertama tuh bulan April. Bukan bulan April. Maret. Waktu itu kalau nggak salah Maret, gue lupa pokoknya. Februari atau nggak Maret atau nggak April. Itu kan SBM tuh awalnya segitu ya, tanggal segituan, bulan segitu. Nah itu gue belum sama sekali belajar nih. Gue kayak bodo amat. Gue kira gue terima SNM gitu, ternyata enggak. Dan dari SNM ke SBM itu gue nggak ada belajar sama sekali gitu loh. Gue kayak ada fisika MTK, fisika kimia biologi. Gue kayak apa itu, gue gak banyak sama sekali kan. Terus diundur nih, gue kayak ngira kalau Tuhan masih sayang sama gue, masih kayak belajar. Gue udah tahu ada SBM, banyak belajar kan. Terus ya udah gue belajar, walaupun gue cuma sebulan 2 bulan, tapi nggak gue full. Gue kayak tadi kan, ya gue main sambil belajar gitu, tapi gue banyakkan lebih main daripada belajar. Ya udah gue belajar, tapi gue fokusin, dan ternyata pas diumumin cuma ada TPS doang yang bahasa MTK dasar dan lain-lain itu. Terus gue kayak alhamdulillah, seneng banget gue tuh, karena ya Allah, lu soal fisika kimia biologinya susah banget soalnya. Terus ya udah gue fokusin ke situ, dan kebetulan TPS gue lumayan jago. Ya semua orang kemungkinan banyak mungkin jago ya. Gue lumayan jago, jadi gue nggak terlalu banyak, gue nggak terlalu try hardin gitu, karena gue udah punya modal lah bahasanya. Terus ya udah gue belajar terus tesnya gue waktu itu duduk di paling belakang. Gue kira kayak keamanannya itu kayak kagak ketat gitu kan. Ternyata emang situ tuh harus pakai masker all the time. Terus ya nggak boleh lirik kaki. Terus pas gue lagi ngerjain nih, gue tuh ketiduran. Gue tuh pas ujian tuh, ya Allah, gue ujian di sekolah, ujian di ini tuh masih gitu. Kalau misalnya gue bosan, gue tidur gitu. Untung aja waktu itu tidur gue tuh cuma 20, ya nggak cuma 25 menit lah. Terus gue bangun detik-detik terakhir. Gue inget banget dulu ada 5 soal yang gue tuh kagak kerjain. Bahasa kalau nggak salah 5 soal. Terus sisanya gue kayak ya udahlah, gue bisa. Nah 5 soal ini gue sampai bilang ke teman-teman gue, cuy, gue 5 soal ini kagak kerjain cuy, sayang banget. Pokoknya gue nyesel dalam hati lah. Terus habis itu ya udah gue lupain aja, gue main terus. Itu kan habis SBM kan nggak ada apa-apa kan kecuali mandiri. Kalau misalnya nggak terima mandiri, ya mandiri. Terus ya udah gue mainin terus aja, gue main supaya nggak kepikiran juga, supaya gue happy aja. Ternyata ya keterima gue. Berapa nilai skor lu sih kalau boleh tahu nih? 622 gue. Itu termasuk TPS udah aja lumayan itu, lah ya. TPS aja itu. Paling tinggi berapa Kalau sih? ada paling tinggi ya waktu itu kedokteran 630, ada 650, ada 700 kalau nggak salah. Jadi Lu gue berapa? tuh 6 berapa? ya nggak 622. Loh, termasuk tinggi lah ya. Udah masuk 600. Tengah-tengah lah itu. Tengah ya 300. Kedokteran 633 ya gue. Gue daftar kedokteran bisa. Ya udahlah, gas lah. Ya. Cuma kan itu pilih jurusan dulu baru UTBK kan. Kalau dulu kan UTBK keluar baru bisa dia plus minus lah. Tapi nih ya, gue lihat nih tadi dia bilang dia walaupun dia mainnya banyak, tapi dia bilang TPS dia udah mulai jago. Dia udah punya bekal gitu, udah punya modal. Itu yang harusnya diperhatikan gitu loh. Lu boleh main kalau misalnya lu tuh kayak, lu boleh santai-santai kalau misalnya lu dulu tuh udah bekerja keras gitu gak sih, kayak udah mulai nyicil dari jauh-jauh hari. Kadang-kadang orang mikir kayak, si itu aja yang jago TPS santai banget belajarnya. Ya karena dia udah belajar dari kapan tahu gitu ya gak sih? Yang orang lain jarang tahu tuh kayak gitu. Cuma gua tuh nggak bekalin dari dulu. Gua tuh emang kayak gift alami gitu lah, kayak bakat alami gitu lah. Gua kayak bisa. Walaupun ya keluarnya malah bahasa Panda, gue juga bingung. Gue belajar apa, keluarnya malah apa gitu. Lu nggak tahu kan, karena lu nggak tahu kan, karena lu buka SPM. Jadi bahasa Panda, astaga. Pokoknya gue belajarnya bahasa Indonesia biasa nih. Dan ya pasti kan di Indo, di Twitter kalau nggak salah waktu itu rame, ada yang spoiler. Nah, habis itu ada yang bilang bahasa Panda kan. Nah, gue nggak ngerti sama sekali, dan gue pun gak ngegubris gitu loh. Gue misalnya ada spoiler, ya udah gue biarin aja, karena ya itu sama aja kayak nyontek sih, walaupun enggak, cuma gue nggak tahu. Pokoknya ada spoiler gue biarin aja. Gue belajar biasanya di timeline IG tuh
waktu itu gue follow-followin kayak yang ngasih tahu tentang PTN, ngasih soal-soalnya. Jadi di soal-soal itu gue nggak sengaja ngeliat soalnya. Ya walaupun nggak sengaja gue kayak kepo apa sih soalnya kayak gimana sih kan. Terus gue liatin aja, kok ada wak-wak wik-wik wuk-wuk anjing. Terus ya udah gue juga maksudnya gue nggak belajarin, maksudnya gue cuma lihat oh kayak gini soalnya. Terus ya udah gue biarin aja. Dan gue ngerasain sendiri pas gue SBM, kok soalnya beda banget dari yang gue pelajarin, tapi gak beda-beda banget. Kayak 70% lah gue belajar mirip gitu lah. 70-80. Itu gimana tuh soal panda? Aslinya gimana? Hah? Pokoknya dia tuh, kalau nggak salah ya, gue udah lupa soalnya, karena gue lupa. Jadi dia tuh kayak pakai kode gitu, jadi ada huruf kalau nggak salah W, A, K, tanda tanya. Nah itu tuh dipindahin nih ke angka atau nggak huruf. Pokoknya gue lupa gitu-gitu pokoknya. Nah panda ini disebutnya itu huruf panda, gue juga nggak tahu. Pokoknya itu dikatainnya huruf panda. Itu TPS ya masuknya? Dulu gue juga Ya, belajar kayak gitu. TPS. Tapi bukan nama panda. Kayak soal panda apaan nih? Iya, karena dia TPS doang, mungkin jadi soal TPS ini disusahin banget kayak lu nggak bakal bisa kerjain gitu. Jadi ya pembayaran fisika, kimia, biologinya di TPS itu susah. Keren, mantap nih guys. Kalau mau main, jangan lupa tanggung jawab. Kalau mau santai, Iya. harus kerja keras dulu sebelumnya. Apa istilahnya ya? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, Keren bercerai sekali. kita teguh, bersama-sama kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tuh. Apa hubungannya? Itu mah Berapa kerja ya? sama. Iya. Lu gimana ini perkuliahan? Gua ujian itu, jadi kan kalau di ITB itu ujiannya itu kayak di web gitu. Jadi ada 2-3 web lah yang dipakai buat ujian. Nah, dan bukan setiap mahasiswa, mungkin dari 7 mahasiswa, 1 dari 10 atau enggak 9 itu dibedain gitu soalnya. Jadi emang benar-benar random, benar-benar beda gitu. Setiap soal beda, setiap jawaban beda. Jadi ya percuma lu nanya temen lu, ini apa? Ya karena soal beda, mungkin kalau caranya sama, cuma kan beberapa teman itu ada yang mager ngejelasin juga, ada yang mager ngeliatin juga. Jadi ya bisa dibilang lu harus solo gitu di ITB. Kalau ini ya dalam akademiknya ya, gue bilang solo, akademiknya garis bawahi. Jadi ya emang harusnya solo sih, tapi dalam ujiannya solo, tapi kalau dalam kelompoknya sih masih fine aja. Dan kebetulan di TPB gua itu belum ada kayak video-video gitu, maksudnya kayak ada Zoom call, belum ada ini. Jadi ya masih sans lah, walaupun kurang ini keamanannya. TPB apa nih? Sorry nih. TPB ada orang yang nggak tahu TPB itu apa? TPB itu kayak 2 semester pertama lu di TPB bakal digunain buat belajarin matematika, fisika, kimia, nggak ada biologi ya. Jadi 2 tahun ini pelajaran lu semua fakultas kecuali yang udah dapat jurusan itu bakal sama. Gua nggak tahu yang dapat jurusan juga TPB atau kagak, tapi kayak TPB juga. Jadi 2 tahun lu bersama-sama di ITB kayak bersaing dapetin IPP lebih gede supaya ntar semester 3-nya pas penjurusan lu bakal dapat jurusan yang lu mau. Kalau nggak salah ITB satu-satunya kampus deh yang kayak gitu. Gue nggak tahu ya ada kampus lain atau enggak. Itu TPB-nya itu agak jauh dari pelajaran SMA atau masih kayak pelajaran SMA? Semester 1-nya TPB itu disebutnya kayak SMA kelas 4. Karena kayak ngulang gitu, awal SMA, kayak SMA gitu ngulang. Terus ada beberapa yang baru. Nah semester 2 ini kayak whole new level gitu, kecuali kimia gue masih sama kayak SMA sih. Semester 2 ini kayak beda banget sama yang gue pelajarin di SMA gitu. Jadi ya kaget gitu. Kok beda, kok ini. Tapi udah lewat ya. Berarti bentar lagi semester 3 nih. Lu pengen masuk jurusan apa sih? Aduh. Gue mau masuk jurusan pertambangan. Amin. Semoga aja masuk. Amin guys. Semoga. Amin. Tapi udah aman. Dilihat-lihat gimana gitu IPK dengan teman-teman persaingan. Nah itu yang gue khawatirin nih. IPK gue nggak tinggi amat, nggak rendah amat. Jurusan pertambangan itu salah satu jurusan
yang survei angkatan gue, itu jurusan yang paling tinggi minatnya. Pertambangan, minyak, metal, habis itu metalurgi, habis itu teknik geofisika. Jadi ya khawatir, cuma kalau misalkan nggak masuk pertambangan ya udah itu mungkin emang gue kurang berusaha atau maksudnya gue udah give my best gitu. Gue udah berusaha sebaik mungkin dan gue udah berdoa kepada Tuhan supaya masuk. Jadi kalau misalkan gue nggak terima di pertambangan pun ya gue mikirnya mindset gue selalu Tuhan memberikan hal itu tuh ya ada alasannya gitu. Mungkin yang terbaik atau apa dia. Keren banget, udah kayak Mario Teguh. Lu nggak mau nanya-nanya gue nih? Gue sih nggak ada yang bisa gue tanya sih. Ini deh, udah punya cewek belum? Atau gebetan dah, doi. Belum. Oh, oke. Kalau lu gimana? Wajar sih emang. Kalau gue belum juga, gue masih kosong, masih jomblo. Ya kayaknya wajar deh kalau maba-maba. Mungkin bukan wajar sih, maksudnya kebanyakan maba-maba lebih fokus ke akademik. Apalagi yang di TPB-nya itu 2 tahun pertama kan harus fokusin di IP. Jadi harus belajar sebaik mungkin gitu supaya dapetin jurusan yang dia mau. Itu 2 tahun apa 2 semester? Sorry, 2 semester. Oke, 2 semester. Tadi gue nyebutinnya 2 tahun mulu ya? 2 tahun, 4 semester. Ya Allah, 2 semester itu berarti setahun. Sorry, setahun. Kan 4 tahun kuliah. Setahunnya gue pakai buat TPP. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang ITB, kadang-kadang kan orang kayak mikir tentang pergaulan kali ya, terlalu individualisme. Itu betul nggak? Tapi nggak tahu nih, di masa online ini gimana menurut lu? Gue ya sebagai mahasiswa COVID atau mahasiswa online, gue merasa kayaknya itu tuh gue belum masuk jurusan ya BTW, gue masih TPB, masih yang bareng-bareng sefakultas. Jadi gue tuh merasa ikatan angkatannya itu kuat banget antara fakultas ini. Ya walaupun ada yang masalah pastilah, walaupun masalah. Tapi sefakultas gue itu kuat banget gitu antara persaudaranya. Dan gue jujur pertama kali gue dapat teman itu bukan lewat fakultas tapi lewat unit. Unit itu yang nggak tahu UKM, unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa di SMA disebutinnya eskul ya. Di eskul itu di SMA eskul atau unit, gue tuh pertama kali ketemu teman tuh dari situ. Gue kayak sebelum eskul gue bingung, aduh gue belum ada teman sama sekali. Apalagi gue di ITB, ya gue ada teman nih yang masuk ITB juga. Cuma ya gue masa teman-teman itu doang sih. Jadi gue agak panik juga. Aduh gue temenan gimana nih ya, yang lain udah dapat teman, masa gue kagak. Ya udah gue masuk unit deh, terus alhamdulillah gue ketemu teman. Lu belum ketemuan ya sama teman-teman lu? Ada berapa ada dari tugas, maksudnya gue kalau misalkan unit itu gue unit taekwondo sama Panahan gue nggak masuk. Taekwondo gue masuk, cuma taekwondo harus ke Bandung, jadi dia jauh. Gue di BSD atau Tangerang Selatan, gue ke Bandung nggak jauh. Tapi kalau misalkan jadi ada project di kelas ya, lu juga pasti ada kan project kelas gitu. Jadi gurunya itu kayak ngasih project, lu harus ngebuat alat atau apa, dan yang membutuhkan project itu tuh harus ketemuan gitu. Jadi antara mahasiswa harus ketemu, dan kelompok gua kebetulan mayoritasnya ada di Tangerang Selatan. Ya 3 orang doang aja. Ya 3 orang itu jadinya bukan kemarin tanggal 2 kalau nggak salah baru ke rumah gua main-main terus ini. Ya santai aja sebenarnya. Kalau di bawah santai, kuliah itu santai. Tergantung lu bawanya gimana. Pembawaan lah ya. Yoi. Terus teman-teman lu gimana? Oh, tanggal 2. Berarti bukber sekalian lah ya? Bukber. Kagak. Iya. Ya. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan. Anjay. Terima kasih untuk Muhammad kakak Dizionario. Semoga sukses ke depannya. Semoga amin, dapat jurusan yang diinginkan. Amin. Sehat. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.